Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Vanuino. Hari ini kita akan mempelajari tentang gimana sih menjadi sales yang bagus dulu ya. Saya masih kerja di Indo Jakarta Motor Gemilang di Suzuki Motor ya. Jadi dulu itu saya belajar nyales di Suzuki satu hari untuk belajar produk knowledge. Yang hari kedua saya ikut pameran ya, ada event namanya event di Suzuki itu event besar launching Next, Suzuki Next. Saat itu ambasadornya grup Smash ya, Smash. Saya masih ingat itu. Hari pertama masuk saya belajar produk knowledge, habis itu langsung pameran di mall. Udah besok kepala cabangnya bilang kepada saya, kebetulan kepala cabangnya teman sendiri, teman kuliah, sama-sama anak Mapala ya, sama-sama orang adventure. Udah nu, kamu besok ikut Smash. Loh gimana nih ikut acara launchingnya Next? Loh gimana ya, Next apa? Udah wani enggak wawancaranya dari orang Surabaya. Wani enggak? Oke siap. Target berapa bos? Sebanyak-banyaknya, ada lomba, nanti yang jualannya terbanyak nanti dapat ya surprise dari Indo Jakarta Motor Gemilang. Ya oke, berangkat besoknya kita launching Next 2 hari sales. Posisi pagi ya udah saya masuk nih. Semua orang saya tawarin, nggak peduli, pokoknya yang penting saya itu orangnya ambisius ya kan. Kalau masih masuk akal saya terjang ya kan? Terjang tak hadir. Cari pagi dapat nih SPK ya kan, kredit 2 kalau nggak salah saya ingat. Habis itu malam habis maghrib hujan nih. Hujan, sepatu basah semua. Sepatu saya basah semua. Habis itu udah nggak peduli, saya tak lepas sepatu. Jadi salah satu sales di Indonesia ya, waktu launchingnya Next ada grup band Smash itu masih Pak Agus, masih operational manajernya namanya Pak Agus Indianto ya. Pak Agus ini kayak keliling nggak pakai sepatu. Ditanya sama Pak Agus, kamu sales mana? Ditanya lagi, sales mana kamu? Aku jawab apa? Sales rungkut Pak. Kenapa kamu nggak pakai sepatu? Tak jawab sama Pak Agus, lah hujan Pak, basah semua sepatunya. Enggak masalah. Tanya kepala cabang saya, Mas Indra, teman saya. Jelasin dah, ini gimana ini Pak, udah pakai sepatu. Udah berani nggak pakai sepatu jual berapa? Udah dapat SPK berapa? 7 bos. Ya udah lanjut. Ya kan? Suzuki jual 7 sudah bagus, keren. Udah cashnya 2 kalau nggak salah, 2 atau 3 dapat nih. Yang beli ini semua orang saya tawarin sampai hujan baju basah nggak peduli. Katanya kalau sudah target nggak bisa pulang gitu loh. Surabaya saya pulang ke Tuban. Indranya bilang gitu, teman saya yang dari kepala cabang. Boleh pulang dong kalau sudah target. Oke. Saya dikasih 5 kalau nggak salah. Sudah ketemu target saya pulang. Ada grup band Smash, kebetulan juga saat itu ada lagi draw ya kan, buat hadiah. Yang dapat iPad itu konsumen saya yang beli kredit tadi. iPadnya agak nggak salah harganya sekitar 7 jutaan ya. Udah nah itu. Jadi sebenarnya katanya kepala cabang saya namanya Pak Indra tadi, yang teman saya tadi ya kan, sebenarnya kamu yang juara tapi karena yang lain dimanipulasi, digabung sehingga yang lain dapat predikat juaranya, dealernya yang jualannya banyak. Enggak masalah sih, saya enggak penting itu juara enggak penting. Ya udah biarin nih. Terus itu saya pulang nih, besoknya setelah launching ya pulang. Gila nih. Saya salah satu sales di Indonesia mungkin launching Next, Suzuki Next. Ada grup band Smash, hujan-hujan masih keliling-keliling. Ada orang di stand pameran itu, saya keliling hujan-hujan sudah enggak peduli. Sampai ada sebelah saya tuh orang pegawai apa enggak tahu, kepala dinas apa enggak tahu, pakai pakaian kumuh gitu loh. Enggak jelas pakaiannya enggak jelas.
jaketnya jelek, bajunya jelek, dulu aja di situ. Siapa pak? Nggak pengen beli next pak, bilang gitu tak tawarin, nggak peduli mau konsumennya itu, pokoknya yang ada di situ semua saya tawarin, nggak peduli orang gila atau orang apa sih, nggak peduli, tawarin semua. Ngobrol, berapa diskonnya bos? Wih ini orang ini gimana sih pakaiannya, nggak gitu, mau beli cash, ya masuk. Akhirnya beli, padahal di sebelahnya itu sales banyak, nggak ada yang nawarin, saya tawarin, akhirnya beli cash. Ih gila. Habis itu pas tutup, mas mau tutup, udah satu, nah beli next satu. Wah, akhirnya deal, oke, dapat diskon tambahan, deal lah beli kan. Sampai itu hari kedua kalau tidak salah, hari kedua saya berantem juga sama sales yang lain, namanya Pak Budi itu. Pak Budi itu saya kan ada peraturan nih, hadiahnya nih sama, diskonnya sama, semua disamain, nggak boleh ada kurang, nggak boleh ada yang lebih. Saya dapat konsumen nih, sudah mau ambil KTP, diikutin sampai di ATM, diikutin, mau ditikung, katanya dikasih jaket sama tambahan diskon 100.000. Oke, saya kejar nih, akhirnya dimarahin sama areanya. Pas mau manajernya, akhirnya masuk jualan saya juga sih, ya, namanya rezeki kan, nggak masalah. Jadi trik sehat tak sehat silakan, namanya marketing, yang penting jualan lah, yang penting siapapun, tidak peduli mau punya uang banyak, mau pakaiannya seperti apa. Prinsip saya dulu marketing, sekali dia melirik aja, dilirik gitu, susah tak kasih tawaran. Silakan pak, Suzuki pak, ngelirik aja ya kan, jangan ngelirik lewat tuh, mau melirik sudah saya kasih brosur ya, baru beli ya kan. Jadi otak saya dulu itu masih otak orang gila, mungkin otak gila, karena apa sih yang nggak bisa, kalau dia bisa kenapa kita tidak. Nah, habis itu kepala cabangnya pindah di Bojonegoro gitu. Nah ini pada sama-sama temen Mapala, orang Adventus, sama-sama gilanya, apa sih yang nggak bisa ya kan? Itu jualan di Bojonegoro, banyak nih sepedanya banyak nih, Suzuki-nya, wih keren ini sepeda Suzuki-nya banyak bos, peluang bos ya. Habis itu terima sales banyak, saya koordinatornya, apa saya belum masih sales ya, saya sales masih pengajuan koordinator. Salesnya banyak, training nggak ada displaynya 2 kalau 3 ya, ada sales interview banyak 50 lebih. Ada satu sales namanya Dita gitu ya, kita jalan aja nggak bisa, jalan aja miring-miring gini interview. Kamu ngelamar sales bisa pak? Lah alasan kamu ngelamar sales apa? Saya nggak mau diremehin pak, saya pasti bisa. Oke siap, masuk. Ternyata dari sekian banyak orang yang normal, yang bagus semua, yang punya komitmen bagus, nah, handal semua. Deal yang jualan pertama kali di dealer itu waktu buka, namanya Gita ya kan? Agak jelas ini ya itulah. Jadi tidak peduli siapapun Anda, keadaan Anda, siapapun, mau dimanapun, mau fisiknya seperti apa, fisik apa, peduli. Yang penting kamu bisa jualan, bisa menghidupi keluargamu. Oke, keren. Itu saya punya ini. Dulu saya punya prinsip pertama, kalau saya kerja di Suzuki, target saya 1 tahun kalau ndak ndak jadi koordinator sales, saya keluar nih ya kan. Oke, sudah tercapai, ternyata 6 bulan saya sudah jadi koordinator sales. Waktu jadi koordinator sales di Bojonegoro, di sana saya target 2 tahun ya kan. 2 tahun saya jadi kepala cabang, saya mundur dari kerjaan ya kan. Akhirnya dengan prestasinya naik terus jualannya di Indra ini, kepala cabang saya senang banget, kan dia gak paham lokasi Bojonegoro, Tuban, Bojonegoro, gak paham banget apa sih Bojonegoro, gimana sih pemasarannya, apa sih. Kebetulan saya orang Tuban, orang kampung ya kan, orang desa. Nah, akhirnya dikombinasikan, trik-triknya dikombinasikan, strateginya dikombinasikan dengan mental itu. Apa sih yang nggak bisa, semua pasti bisa, ketemu kombinasi sampai Tuhan aja lupa saya tadi.
kerja tuan aja saya lupa ya. Gila ya. Pokoknya kita sudah menjadi seolah-olah kita menjadi tuan itu bisa yakin bisa konyol dulu masih konyol goblok ya, tapi berhasil. Sampai situ jualannya Bojonegoro itu nomor 1 nih kalau nggak salah Jatim ya, nggak salah sih nomor 1 Jatim. Nah nomor 1 terus bertahan bertengger di atas nih. Jadi kebetulan juga koordinatornya saya ya ikut-ikutan sih bagus ya kan, nggak betulan aja mungkin ya, atau mungkin rezekinya di situ ya. Nggak sampai setahun, ingat saya 9 bulan saya menjadi diangkat nih karena prestasi, bukan karena pantat jilat-jilat pantat bukan karena apa saya begini enggak, karena saya punya ambisi ya. Akhirnya jadilah saya kepala cabang di Tuban dengan perjanjian sama kepala cabangnya, dia takut mungkin ya, kita janjian khusus ya. Jadi jualannya Tuban sama Bojonegoro tidak boleh separohnya. Di Bojonegoro kalau jualan 100 saya ya 50 udah, mau tanah kan enggak ada lah. Saya enggak mau melangkai namanya istilah saring ini. Wih keren ya, orang-orang paling bos kalau marketing tanya wih keren. Saya orangnya keriting berkele, orang keriting kan banyak angkalnya. Temen ya, saudara mapala, wih gila orang ini otaknya itu. Jadi teknis konsepnya dia di cara teknisnya dia digabung dengan konsep saya yang orangnya apa namanya hajar, dia orangnya juga konseptor, saya eksekutornya. Jadi ada konseptor, ada eksekutor, ada perimbangan. Jadi secara mapala dia lebih tua daripada saya setahun, tapi secara umur tua saya 2 tahun ya. Dan dia adik saya juga kakak saya. Ada berangkat ke Thailand kemana? Dari situ saya jadi kepala cabang di Tuban. Tapi saya masih ingat nih, ada saya 2 sales ini, namanya Ganjar ya kan. Ganjar sama Martia nih. Saya sangat banget nih orang-orang gila itu, orang-orang wah kalau dengan Surabaya mau nancuk ya kan. Pandai loh, ini sukses, hebat nih. Telepon terus jual terus. Ganjar ini maklar, saya tahu. Ini kayaknya ngomong apa-apa meyakinkan orang dengan berbagai cara, serangan dengan berbagai orang kayak menghipnotis. Ngomongnya itu the best. 2 Ganjar sama Martia. Nah yang lain-lain sih kita itu banyak kalau yang sampai sekarang masih berhubungan dengan saya itu Ganjar ya, nggak tahu lah ya, semoga teman dulu sing yang sudah bergabung dengan Suzuki sukses semua, karena kita mendidiknya benar-benar faktor mental Suzuki kalau mentalnya cuma nanggung percuma, jangan kerja di Suzuki lah ya, jangan. Di Suzuki itu memang salesnya itu dididik secara mental fighter, mental petarung handal dengan teknisnya begitu matang gitu. Tapi sekarang nggak tahu dengan hancurnya itu kan nggak tahu, karena Anda sudah main jilat-jilat pantat atau mungkin sudah nggak lupa dengan prinsip Suzuki bahwasanya kita itu mental itu harus dijaga ya kan. Nggak tahu lah. Sekarang saya sudah dari Suzuki ya, ini silakan dulu ya kepala cabang. Ini tawaran area juga masih bisa dulu, masih ada, bisa Anda ambil lah ya. Ada dari Pak Tito, namanya Pak Tito ya kan, saudara abik saya kayak saudara ini, area operational manajernya ini Jakarta sekarang, orang sis bos lah. Tahu kalau saya ya gini, orang kampung ya. Guys, saya jadi kepala cabang di Tuban nih ya, 5 tahun kepala cabang di Tuban, akhirnya hancur juga 4 tahun, karena bukan karena saya dulu merintis di Tuban tuh dari dealer nomor terakhir Jawa Timur, nomor terakhir di Tuban tuh ada 6 dealer Suzuki, nomor 6 di Jawa Timur. Di JMG itu ada berapa cabang, itu belasan cabang ya kan. Itu nomor terakhir nih Suzuki Tuban, gila. Tawarin sama Pak itu habis dites ya kan, resiko tes ditawarin
Apa bos, masih inget tak? Kamu mau pegang 3S nih? Tito ini. Bos Tito, Kristoforus. Ya. Bos, kamu mau pegang 3S? Ya. Berani kan? Lu berani bos, ngapain gak berani? Apa sih yang gak berani? Tuhan aja kadang saya nggak masih berani bantah, apalagi ini berani bos. Ya, 3S tuh. Kapan bos? Besok kamu pulang berangkat langsung ke dealer. Dua. Oke siap bos. Ada kenalan nih salesnya ini masuk, ada namanya Afif ya, dia boys juga sih Afif ya, Maya ya, Isti, orang-orang keren, semuanya orang-orang keren di sini, dilatih dengan mental yang kreatif, mental yang bagus, mental baja, itu orangnya mentalnya bagus, otaknya kreatif. Nggak tahu sekarang ya kan sampai hancur kayak gitu, nggak tahu, karena ada di atasnya, mungkin orang-orang di atasnya mentalnya sudah menurun, faktornya petarungnya kurang, kreatifnya kurang, dan mereka tegang semua. Kalau sekarang tuh ngapain tegang-tegang, orang kreatif itu harus bahagia bisa sih itu kreatif. Jadi orang di Suzuki kekurangannya satu, mental kurang sekarang, kreatifnya nggak ada, otaknya lupa bahagia, susah. Mau kaya mau miskin tak penting ya, yang penting bisa bahagia dulu lah. Kalau kaya pasti akan menyusul. Kaya itu anak saya 3 kaya saya. Nah, itu ada namanya Afif nih, kayak di koordinator ada namanya lagi. Ih, keren, orang kreatif nih Afif. Afif ini orang kreatif sebenarnya. Cuma nih kalau mendidik anak di bawahnya kayak terus gue bagus ya, cewek bagus ya, tapi di atasnya bisa deh, umur di atasnya susah didik, kena benturan sedikit susah ya. Tapi di bawah untuk perempuan atau anak adik-adik di bawahnya jauh keren, dia didiknya kreatifnya ada, dan dia humoris keren ya. Itu ada lagi yang namanya yang paling keren tuh Anwar, orang yang terus semangat, tetap semangat, terus semangat, tidak ada habisnya semangat. Umur 45 loh, main keliling, wih luar biasa. Tak coba, tak ikutin keliling pakai motor, sakit punggung, dia enggak, gila, memang spesialisnya nih, keren loh, bagus banget ya. Kepala cabang di Tuban ada namanya Ngang, dan ada lagi yang satu spesial juga nih, namanya nama kerja saya melamar, tak interview. Halo, wah, selamat siang Pak. Ada Pak, iya Pak, namanya siapa? Maya, tatonya banyak nih, tato semua nih, tato ya. Tato Pak, dulunya kerja apa Pak? Enggak pernah kerja. Mbaknya hobinya apa? Anak pang dulu, gila, anak pang mau ngelamar kerja sales. Udah, mbaknya tunggu di luar. Mbaknya niat kerja enggak? Iya Pak. Sudah, kamu tunggu di luar aja, nanti saya panggil. Ya kan? Kalau tunggu 2 jam di luar, nanti saya panggil kalau masih niat kerja. Oh, di luar nunggu 2 jam, saya merokok ya. Sebelumnya keluar ada kali rokok Mbak, aku minta kejujuran nih Mbak Maya ya, merokok silakan rokok, enggak apa-apa, rokok aja, rokok dia ini interview merokok dia. Nah, interview merokok, jujur lagi ya. Minum iya, jarang merokok iya, jujur orang saya suka orang jujur. Sudah, kamu tunggu di luar, tes terakhir masuk dia, didik dia itu, saya suruh ngepel. Maya jalurnya kotor nih, tolong dipel. Mau, tekadnya untuk belajar sangat kuat karena dia merasa lulusan SMP, dia juga anak pang, dia ingin belajar bekerja dengan baik, dia ingin membanggakan orang tuanya. Lumayan, saya tidak tahu sekarang kemana. Semoga anak buah saya yang saya didik secara keras militer ya kan, pendidikan militer, semoga sukses semua ya. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.